Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut. Sikap semua pendapat, tapi tentunya kita harus belajar dari sejarah. Kita harus lihat kenyataan yang sedang berlaku. Bahwa di dunia ini sekarang hanya yang kuat yang survive. Ini fakta dan kenyataan. Negara-negara yang tidak kuat punah. Kenapa dia punah? Dia tidak mampu bertahan. Kenapa dia tidak mampu bertahan? Karena dia tidak bisa mengamankan sumber-sumber kekayaan dia sendiri. Kalau suatu bangsa tidak bisa menguasai sumber kekayaan sendiri, bangsa itu miskin. Sangat sederhana. Saudara-saudara sekalian. Dan kita harus mengerti, mantan prajurit ini harus mengerti. Perang kita tidak inginkan. Perang dahsyat. Tapi kadang-kadang kita dipaksa untuk perang. Kita dipaksa. Kalau kita tidak berani ambil keputusan untuk perang, tidak kita merdeka. Karena Belanda tidak mau memberi kemerdekaan kepada kita. Sama sekarang. Kita lihat apa yang terjadi di dunia ini. Yang kuat akan memaksa yang lemah. Karena itu saudara-saudara, saya sampaikan di mana-mana, kita harus sadar bahwa Indonesia selalu akan diganggu dan sedang diganggu. Kita tidak mau ganggu bangsa lain, tapi bangsa lain mengganggu kita. Kenapa? Karena kita kaya. Kita punya nikel terbesar di dunia. Kita punya boksit ke-6 terbesar di dunia. Kelapa sawit kita terbesar di dunia. Jangan kita anggap enteng kelapa sawit. Kelapa sawit sekarang sudah menjadi komoditas kritis, strategis. Setiap saya kemana, negara-negara mana, mereka minta, yang mulia, tolong kelapa sawit Indonesia kalau bisa prioritas kepada kami. Mesir, Pakistan, India, bahkan Eropa. Ternyata dari kelapa sawit ada 65 atau 67 produk. Di antaranya kita bisa bikin BBM dari kelapa sawit. Negara kita sesungguhnya tidak perlu import BBM sama sekali dari manapun. Dan kita harus tahu, kita import BBM hampir 40 miliar dolar satu tahun. Padahal kita sebenarnya tidak perlu import. Dan saya dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Dan nanti ada yang bertanya, apa bisa? Gitu. Harus bisa. Nah ini semangat yang ditanamkan oleh Angkatan 45, semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa. Merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri.
Salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.